Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persib Bandung dengan PSS Sleman, di mana Persib Bandung berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 4-1. Jadi memang kalau dinilai dari papan skor ini kemenangan yang cukup luar biasa ya dari Persib Bandung, dan di lain pertandingan juga Borneo bisa menang 3-1 ya. Artinya Persib Bandung sementara naik ke peringkat 2 menggeser Madura United. Karena jumlah agregat gol juga Persib Bandung lebih banyak ya setelah menang lawan PSS Sleman. Tapi besok tinggal menunggu pertandingan dari Rans. Kalau Rans misalkan menang, ya Persib Bandung harus mengakhiri paruh musim pertama di peringkat ketiga. Sedangkan untuk PSS Sleman ini justru ya dengan posisi 14 ini masih belum aman ya dari zona degradasi ya. Artinya penutupan paruh musim pertama ini ya PSS Sleman masih belum memperoleh kemenangan dari 8 pertandingan secara beruntun. Nah, kalau kita lihat di babak pertama, Persib Bandung langsung tampil menekan ya, tidak memberikan space sama sekali untuk PSS Sleman melakukan bola possession. Dan dari pressing tersebut, disinilah muncul gol pertama dari bunuh dirinya Thales ya. Jadi kalau boleh dilihat dari replaynya ya memang Ciro Alves yang melakukan skill individu, melakukan intercept ke dalam, dan akhirnya maksudnya ingin memberikan passing ke tengah ya, tapi Thales Nathanael justru gak sengaja memblok tendangan itu tapi masuk ke gawang sendiri. Jadi memang Persib Bandung dari permainan pressingnya dari awal menit ini sudah membuahkan hasil dari bunuh dirinya gol Thales. Lalu gol kedua diciptakan lagi dari David Da Silva, itu juga sama assist dari Ciro ya. Proses golnya juga sama sebetulnya seperti gol pertama. Di sini juga boleh dibilang positioning dari DDS cukup bagus ya, karena posisinya kan one by one dengan Thales ya. Dan di sini kaki dari DDS yang terlebih dulu maju, ya akhirnya bola bisa masuk ke gawang dari kiper PSS Sleman ya, M. Ridwan. Nah, sebetulnya ketika kedudukan 2-0 ya, PSS Sleman ya kalau saya bilang sudah mulai menemukan permainannya lagi. Karena di awal-awal menit PSS Sleman benar-benar belum bisa mengembangkan permainannya. Ya, jadi ketika sudah tertinggal 2-0, PSS Sleman sebetulnya bermain cukup bagus, bisa mengambil alih permainan, membuat berapa kali tekanan ke pertahanan Persib Bandung, tapi memang ya kualitas ya kalau boleh saya bilang dari Hoki Caraka yang memang terlalu banyak bermain melebar. Jadi sebetulnya PSS Sleman ini nggak memiliki target man yang murni. Ini yang saya lihat dari permainan Hoki Caraka. Dan di sini akhirnya Kim Kurniawan bisa membuat gol assist dari Hamisi ya. Itu golnya cukup bagus, melakukan umpan long ball dan memang cukup akurat ya. Kim bisa lolos dari jebakan offside. Ya, ini terbukti kalau gol pertama dari PSS Sleman ini membuktikan kalau PSS Sleman sudah mulai bisa menemukan permainannya lagi. Ya, jadi sampai babak pertama selesai sebetulnya PSS Sleman tampil lebih baik daripada ketika kedudukan 0-0. Sedangkan untuk Persib Bandung ketika sudah unggul 2-1 ya memang sudah banyak tertekan ya dari PSS Sleman. Jadi di babak kedua saya ingin lihat apakah Hodak ini sudah ada perubahan belum dari permainan Persib Bandung. Karena jelas Persib Bandung harus berubah ya atau bisa mengambil alih permainannya lagi. Sedangkan untuk PSS Sleman yang di babak pertama sudah cukup baik ya tinggal lanjutkan konsistensi. Nah, ketika masuk di babak kedua, sebetulnya PSS Sleman masih tetap konsisten ya, masih bisa tetap mengambil alih, berapa kali bertarung dari sektor tengah. Persib Bandung juga banyak menang ya. Penampilan Deddy Kusnandar juga ya menurut saya masih sedikit lambat ya untuk menutup pergerakan Vizcara. Jadi berapa kali ya justru terjadi pelanggaran ketika Deddy Kusnandar mencoba mempressing Vizcara. Ya, jadi belum terlalu banyak tackle-tackle atau marking yang membuat Deddy Kusnandar ini bisa mengambil bola secara bersih. Ya, ini paling perform Deddy Kusnandar saya evaluasi sedikit. Jadi terlihat kalau PSS Sleman sudah bisa mendominasi dari sektor tengah, tapi ketika masuk ke pertahanan Persib, ya memang masih buntu gitu ya, karena ya PSS Sleman tidak memiliki seorang striker yang predator. Ini perbedaannya dengan Persib. Kalau Persib di DDS ini sudah predator sekali. Jadi hanya memanfaatkan celah sedikit bisa menjadi gol. Sedangkan dari PSS Sleman, ya Hoki Caraka masih terlihat lebih bermain melebar gitu ya. Jadi untuk lini tengah atau penyerangan PSS Sleman di tengah itu cukup kosong. Jadi PSS Sleman lebih banyak membangun serangan dari sektor tengah.
Nah, di sini sebetulnya belum ada perubahan dari Hodak ya. Sebetulnya saya menanti-nanti kalau ya mungkin Deddy Kusnandar atau mungkin sektor dari Hehanusa bisa diganti dulu ya. Karena sebetulnya di posisi 21 ini penampilan dari Deddy Kusnandar dan Hehanusa ini sudah mulai seperti ngedrop permainannya di babak kedua. Tapi justru di sini Fred Butuan bisa membuat gol untuk Persib Bandung. Itu gol asis dari DDS ya, itu asisnya cukup manja sekali, dan sebetulnya Fred Butuan bisa menciptakan 2 gol ya, karena peluang pertama masih keluar dari gawangnya M. Ridwan ya, itu posisinya cukup bagus melakukan skill individu, dan akhirnya Fred Butuan sebelum diganti bisa membuat Persib Bandung unggul 3-1. Nah, saya bilang ketika unggul 3-1 ini sebetulnya sudah kill the game, karena permainan PSS Sleman ketika Persib sudah unggul 3-1 justru semakin ngedown gitu loh. Gaya permainannya sudah nggak seperti kedudukan masih 2-1. Ditambah di sini Hoki Caraka seperti terkena mental gitu ya ketika terjadi adu argumen dengan Alberto ya. Nah, itu seperti permainannya justru konsentrasinya buyar. Jadi ya kalau dilihat dari pemain cadangan PSS Sleman ya memang nggak terlalu banyak yang bisa dipikirkan oleh pelatihnya ya. Crescent jadi ya memasukkan Kesano juga nggak memberikan perubahan sama sekali. Lalu Todd Perez juga bermain ya di sektor kiri ya sama sekali nggak terlihat. Nah, inilah yang saya bilang kalau Persib Bandung dari gol ketiga ini sudah kill the game ya. Lalu ditambah blunder dari M. Ridwan. Di sini DDS juga nggak egois ya, memberikan passing manja juga ke Beckham Putra. Ya saya bilang ini sudah kill the game lagi lah untuk permainan Persib Bandung ya dengan skor 4-1. Tapi overall yang saya lihat bahwa memang Persib Bandung ketika kedudukan 2-1 ini sebetulnya belum aman ya. Posisi juga banyak tertekan. Tapi memang sektor belakang dari Persib Bandung ini cukup rapat ya, terutama posisinya Kakang dengan Alberto ini cukup bagus melakukan duet marking. Selebihnya ya paling pergantian pemain aja ketika masih 2-1 ini yang saya nanti-nantikan. Tapi karena Persib Bandung bisa kill the game dari gol Fred Butuan, ya saya bilang sudah ya permainan seperti sudah selesai lah. Intinya Persib Bandung sudah bisa tampil on fire lagi ketika Fred Butuan bisa menciptakan gol ketiga. Ya, dan saya juga dengar dari stadion itu cukup ramai sekali ya. Dari televisi mungkin baru pertama nih di putaran musim ini yang terlihat supporternya ini sampai di televisi ini terdengar sekali nih ya pertandingan ini ya. Jadi luar biasa supporter Persib Bandung yang datang ke Stadion GBLA untuk mendukung tim kesayangannya. Ya, jadi untuk Persib Bandung selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Dengan kemenangan ini Persib Bandung terus melanjutkan tren positif, permainan cepat yang sangat bagus, tapi ya kembali lagi ada sedikit menegangkan juga ya ketika pertandingan masih 2-1 ya. Sebetulnya inilah pertandingan yang boleh saya bilang ya PSS Sleman juga tampil sebetulnya cukup baik. Ya, jadi selamat untuk Persib Bandung. Lalu untuk PSS Sleman dari kekalahan ini ya sebetulnya sudah nggak ada masalah ya, dari permainan sudah cukup bagus. Tapi kembali lagi kualitas pemain menurut saya menjadi pembeda. Kalau dilihat dari bench pemain cadangan PSS Sleman juga ya mungkin Ricky Cawor ya yang sayang nggak bisa dimainkan dari awal oleh Crescent. Tapi mungkin ada kendala cedera atau kondisi fisik ya, ini saya juga nggak tahu. Ya oke lah, nggak masalah untuk PSS Sleman. Ya semoga di pertandingan berikutnya PSS Sleman ada evaluasi. Dan saya berharap di bursa transfer nanti PSS Sleman bisa mendatangkan pemain terutama di sektor penyerangan dan sayap. Ini yang dibutuhkan sekali untuk PSS Sleman. Kalau sektor tengah sudah cukup bagus untuk PSS Sleman. Ya, jadi tetap semangat untuk PSS Sleman. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.